Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di samping saya sudah ada box CLA 18 in ya lor. Ini box CLA 18 in. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana biar kita itu membuatnya bisa maksimal seperti yang kita inginkan. Tentunya yang nomor satu, kita harus pikirkan komponen speakernya. Sebelum kita membuat subwoofer CLA, kita harus menentukan komponen speakernya. Kita lihat datasheet speakernya, kemampuannya, baru kita membuat desainnya. Jangan membuat dulu baru beli komponennya, jangan lur. Kita harus tentukan dulu komponen speakernya, karena setiap speaker itu berbeda-beda lur. Ibaratkan kita orang aja itu kekuatan dan nafasnya aja berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan komponennya. Kita harus menyesuaikan, kita lihat datasheetnya, speakernya, istilahnya kita harus menempatkan speaker itu di rumahnya gitu loh. Jangan menempatkan speaker bukan yang di rumahnya, nanti ya beda lagi. Istilah gampangnya orang Jawa bilang gitulah, biar gampang dipahami. Terus yang kedua, kita harus memikirkan multipleknya lor. Kita tripleknya harus pakai yang bagus. Ini saya menggunakan triplek Meranti lor, Meranti. Ya mungkin ada keberbedaan warna, karena ini waktu saya beli itu waktu habis tinggal dikit, jadi nggak bisa milih. Tapi kalau untuk dalamnya bagus semua. Mungkin kalau untuk luarnya agak rembes nggak apa-apa, yang penting dalamnya sama-sama bagus. Nah, terus yang ketiga itu kita harus benar-benar memikirkan ukurannya loh. Ukurannya harus pas, apalagi box CLA itu sangat sulit sekali. Karena Karena box CLA itu posisi speaker itu di dalam loh. Di dalam kita harus mengarahkan itu pas ukurannya. Pokoknya intinya harus pas. Jangan sampai kita itu istilahnya gini aja, jangan lur. Kita harus pentingkan dan kita harus cocokkan sama speakernya. Ruangan ini kita harus pikirkan. Jadi intinya ya gimana ya lur, pakai sistem lah. Kita harus bikinnya itu pakai sistem, jangan asal bikin terus dicoba nanti nggak enak bikin lagi. Jangan, kita harus awali dengan yang benar. Soalnya sound system itu bersistem ya, kita harus bikinnya pakai sistem lur, biar kita bisa merasakan enaknya gitu loh. Ya menurut saya ya itu tadi lur, kita harus pertama speaker, kedua multiplek, terus desain sebuah subwoofernya. Kalau sudah istilahnya ketemu seperti saya seperti ini, udah ketemu ukurannya, udah pas, ya kita harus lebih perhatikan lagi di bagian pengelemannya. Kita harus diperhatikan lagi karena itu sangat berpengaruh sekali ya, berpengaruh sekali. Ini kalau lem saya menggunakan awal pemasangan saya menggunakan lem putih biasa, tapi setelah dipasangi seperti ini mungkin ini terlihat agak menggilap-menggilap. Nah ini itu saya pakai resin loh. Jadi kita cor pakai resin. Setiap sambungan kita cor pakai resin. Semuanya loh, bagian semuanya kita cor. Kenapa? Karena ini triplek Meranti. Triplek Meranti itu mudah pecah dan terbelah ya loh. Karena Karena ini keras sekali. Triplek Meranti itu keras sekali. Mungkin bisa mendekat. Ini ada multipleknya. Ya sekedar pengetahuan aja ya lor. Mungkin teman-teman yang masih pemula, kalau yang senior ya mungkin bisa sih skip saja, karena saya juga masih belajar. Ini multiplek Meranti, bisa dilihat ya lor. Ini potongan saya ini bisa dilihat sangat padat sekali. Nah ini mungkin ada paku yang menancap, coba kita paku ya lor. Kita paku. Nah bisa dilihat itu keras sekali lor. Bisa dilihat pakunya membengkok sedikit. Ini kita paku dari sini. Kalau kita paku dari sini dia langsung akan terbelah. Nah ini kalau untuk ini saya menggunakan skrup lor, skrup.
Jadi dibor dulu baru di skrup. Kalau nggak gitu skrupnya akan patah. Terus untuk pengeliman tadi yang belum tahu resin itu seperti apa, resin itu seperti ini. Kalau sudah keras itu seperti ini lur. Resinnya boleh agak ke bawah dikit biar kelihatan. Nah ini kalau kita ketuk, nah bisa dilihat ya lur, keras sekali. Makanya saya menggunakan resin ini untuk bahan terakhir pengelimannya. Ini juga saya gunakan untuk tekstur, nanti saya menggunakan ini lur. Ya seperti itu. Jadi semuanya itu penting lur, berhubungan. Semuanya itu penting, nggak ada yang nggak penting. Lem pun penting, kita harus memperhatikan lem-lem itu. Karena apa? Ya karena kalau sampai lemnya nggak kuat, terus sampai bergetar, ya itu nggak bakalan enak lur suaranya nanti. Dan kunci keberhasilan box itu, misalkan kan ini CLA menghadap speakernya ke bawah ya lur, ke bawah, ini dihantamkan di dinding sini sama di dinding sini. Nah kalau dia menghantam dinding ini dipegang bergetar, saya pastikan desain box subwoofer teman-teman pasti gagal. Karena apa? Seharusnya dia gak bergetar, bisa melempar jauh. Karena bergetar dia nggak akan bisa jauh lur. Ya seperti itu ya lur pemahamannya. Jadi makanya kita harus menggunakan triplek yang bagus. Dan ini bisa dilihat, ini kenapa kok ada triplek di sini begini, terus di bawahnya lagi agak tipis ke sini, ada lagi. Ini kita arahkan lur, kita arahkan. Jadi kita hantamkan tapi juga kita arahkan. Jadi dia bisa, kalau air mengalir dia akan lancar lah lur, istilahnya lancar. Tapi harus hati-hati, bahannya harus bagus. Kalau di sini sampai bergetar ya udah, berarti desain boxnya gagal. Terus di bagian sini juga itu harus makanya tripleknya saya bilang harus bagus ya itu lur. Karena kenapa saya bilang begini, saya juga pernah mengalami kegagalan. Dari kegagalan itu saya benahin. Nah baru dari situ saya tahu, oh di bagian sini gini. Saya itu ya bukan orang pintar, tapi belajarnya itu otodidak lah lur. Sama seperti teman-teman otodidak. Jadi dipraktekkan, gagal, dicari lagi sampai ketemu. Pokoknya intinya bahannya harus bagus, dan posisi dari hembusan angin ini harus benar-benar diperhitungkan. Jangan asal-asalan kita menyontoh di internet, kita terapkan. Jangan, kita harus punya inisiatif sendiri. Oh ini nanti kalau saya beginikan ini bisa gini, kita harus bisa gitu loh. Karena ya gimana ya, di internet itu ya benar ada skema, cuman nanti kalau ibarat teman-teman mungkin nonton di internet, kok suaranya kurang enak ya. Karena apa? Karena speakernya yang di internet itu yang ditunjukin pakai speaker apa. Nah itu loh harus dipentingkan. Makanya setiap speaker itu berbeda-beda. Jadi misalkan ini pakai Fabulous, ukurannya segini, nanti pakai speaker lain bisa berbeda lagi loh. Karena yaitu tadi, setiap speaker itu kemampuannya berbeda-beda. Misalkan kita orang aja mampu lari 100 meter, ada yang mampu lari 50 meter gitu loh. Jadi kita menempatkan sebuah speaker itu ya benar-benar harus di rumahnya. Bukan di rumahnya kita tempatkan ya pasti beda lagi. Ya seperti itu gampangnya lah. Istilahnya gampangnya aja. Saya juga bukan orang pintar, mungkin ada yang senior lebih pintar. Ya mohon maaf, ini cuman sekedar sharing pengalaman saya membuat box. Begini ya saya sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih pemula ingin menjerumus ke dunia sound system kan bisa tahu, ingin membuat subwoofer sendiri ya seperti itu. Ini desain boxnya kita harus mementingkan arah hembusan ini. Bukan berarti, kadang aku pernah ya melihat teman-teman juga pernah dapat komunikasi dari temanku, dia membuat CLA itu di bagian sini tuh sangat besar sekali loh, sangat besar sekali.
Dan ini nggak dihantamkan ke sini sama teman saya lalu. Nah, dia bilang ke saya itu suaranya nggak enak, ya istilahnya pokoknya gagal lah. Ya memang lur, karena apa? Karena ya box CLA itu gimana ya? Kalau sulit kalau kita membicarakan itu sulit lah lur. CLA itu istilahnya itu bukan hanya mengandalkan di sini seperti box yang ada lubang anginnya lur. Jadi dia harus di sini tuh harus benar-benar kita arahkan, dan di sini harus benar-benar kuat. Dan ini di sini ada lidah, ini untuk memotong frekuensi hingga frekuensi tertentu yang keluar lur, seperti itu. Kalau saya jelaskan mungkin saya sendiri bingung lur, karena ya lama pastinya lama. Dan efeknya kalau di sini itu ruangannya sangat besar sekali, speakernya itu mudah goyang, nanti mungkin daun speakernya bisa sobek, terus kenurnya itu bisa putus, bisa lur. Karena box CLA itu nggak ada lubang anginnya, dan intinya harus diperhitungkan dengan speakernya biar speakernya aman, nggak sobek. Intinya pakai sistem lah, intinya gampangnya ngomong pakai sistem. Aku juga mau jelasin itu gimana ya, bingung lama pokoknya intinya. Pokoknya seperti itulah lur, desain boxnya ya seperti ini. Kalau CLA itu memang sulit, nggak gampang kita bikin satu kali langsung enak, itu nggak lur. Jadi butuh berapa kali baru kita bisa menemukan yang maksimal. Ya mungkin ya sekedar pengalaman saya ya lur, ya intinya kalau untuk bahan harus bagus. Nanti ini saya menggunakan kabel yang 4 mili, yang besarnya 4 mili, dan juga yang bermerek istilahnya ya, yang bermerek, yang biasanya dipakai ya sekelasnya sound besar lah. Kita harus memadai semuanya, itu kabel, bahan, lem, itu harus memadai semua itu saling berhubungan, saling berkaitan. Jadi nggak kita meremehkan, pakai ini kabel ini aja, pakai ini jangan, harus bagus loh kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal. Intinya ya seperti itu ya lur. Untuk konstruksi boxnya ya seperti ini. Saya nggak bisa jelasin lama-lama karena ya saya sendiri bingung jelasin, soalnya lama lur. Ya seperti itu ya lur. Kalau untuk desain ya seperti ini. Lemnya tadi saya pakai itu, mungkin bisa diterapkan sama teman-teman. Dan ya itu tadi, speakernya ini nanti mau saya kasih Fabulous. Ya nanti tunggu aja di video cek soundnya seperti apa suaranya. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman yang memang ingin menjerumus ke dunia sound system beneran, kita harus belajar mengukur ya lur. Kita harus mengukur, kita RTA kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin nanti dibahas di video lain lagi. Intinya di sini kita memberi sedikit masukan lah tentang box CLA. Mungkin sekedar pengalaman sedikit saya juga nggak pinter-pinter amat, saya juga masih belajar loh. Intinya masih belajar juga, punya pengalaman sedikit, mungkin ada yang belum tahu kan bisa bermanfaat istilahnya gitu lur. Punya pengalaman yang gede, tapi kalau nggak beritahu ke sesama pecinta sound system ya percuma lur. Ya pokoknya intinya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Intinya ya gitulah, bingung saya mau jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.